Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Safiuddin. Saya lahir dan besar di Pamekasan, tepatnya desa kecil, desa yang sangat terpencil sekali di daerah Waru. Nama desanya Desa Tegal Selao, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1986. Dalam perjalanannya, saya lahir dari keluarga kecil dan kakek saya sebagai pejuang Hizbullah. Saya harus melanjutkan ke pendidikan pesantren saya di Pondok Pesantren Al-Mardiyah dan melanjutkan kuliah. Dan di dalam berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, saya mengabdikan diri di salah satu lembaga Banum Organisasi Besar Nahdlatul Ulama, yaitu di PCGP Ansor Kabupaten Pamekasan. Dan alhamdulillah hari ini saya sebagai Ketua PCGP Ansor Kabupaten Pamekasan. Menjadi warga negara yang baik tidak cukup dengan hanya punya KTP, tetapi bagaimana mencurahkan seluruh hidup dan seluruh tenaganya untuk bangsa ini. Oleh karena itu, selain di organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, saya aktif di partai politik sebagai sekretaris DPC PKB Kabupaten Pamekasan. Barokahnya partai PKB, saya di 2019 kemarin terpilih menjadi anggota DPRD, dan saat ini saya sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Ini semua berkah dari orang tua, para guru-guru, dan tentu barokah pula dari organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang pernah saya geluti, baik di PMII, di Ansor, di Nahdlatul Ulama, dan tentu sebagai jalan saya menjadi meniti karir politik, saya berterima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mengantarkan saya menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Amanah ini harus saya tuangkan dalam kerja nyata, mengabdikan diri saya kepada masyarakat, kepada agama, bangsa, dan negara. Saya senang politik itu sejak kelas 4 SD. Ada guru saya, ini almarhum, namanya almarhum Bapak Haji Imam Ghazali. Kemarin kena COVID, beliau yang mengajari saya cinta kepada negara ini dengan saya wajib di kelas 4 SD, saya diwajibkan hafal Undang-Undang Dasar 45 dulu. Dan alhamdulillah saya hafal, dan dari itu saya sadar bahwa penting berpolitik. Bahkan ketika kelas 1 aliyah, saya sempat mempertanyakan kepada salah satu guru PPKN saya, namanya Ibu Aminatus Sadiah, beliau dipanggil Ibu Cu. Saya mempertanyakan tentang sumpah jabatan presiden dan wakil presiden. Kemudian saya mempermasalahkan kata-kata Tuhan di situ. Tuhan kok tidak langsung kok kata Allah kok tidak Tuhan, ya. Pada masalahnya di negara ini, guru saya menjelaskan bahwa penting menghargai keberagaman, penting menghargai kebinekaan. Nah, saya mempertanyakan pasal itu, isi pasal Undang-Undang Dasar 45 salah satunya, sumpah jabatan presiden dan wakil presiden bersumpah atas nama Tuhan. Bersumpah atas nama Allah, kok tidak atas nama Tuhan? Terus ya, pertanyaan yang kedua pernah saya pertanyakan dulu,
kok tidak adil, negara ini tidak adil, kok Tuhan yang Maha Esa, padahal di negara kita ini ada berbagai agama. Saya sempat menanyakan itu, dan guru PPKN saya itulah yang memahami, berikan pemahaman sejarah, dan kesan saya harus berpolitik. Saya sudah biasa orasi di kelas 2 aliyah. Saya pernah melakukan aksi di aliyah dan sering melakukan audiensi. Saya mengenal audiensi itu tidak di kampus, tapi sejak aliyah. Karena saya gemar berpolitik, di OSIS saya, di OSIS baik di Sanawiyah ataupun aliyah, nggak tahu ya, teman saya itu langsung memberikan bidang khusus ke saya, bidang politik. Masa iya di sekelas aliyah itu atau Sanawiyah ada bidang itu politik. Saya di saat itu ya nggak tahu, teman-teman bingung. Akhirnya saya diberikan peran koordinator bidang politik. Dan yang membuat saya paling berkesan itu dulu ada karnaval itu. Saya masih aliyah itu karnaval, saya langsung pakai aksi, pakai tatalikal aksi saya di karnaval itu. Dan saya sempat nganggur 1 tahun setelah aliyah. Saya kuliah di kampus Universitas Islam Madura, saya kenal PMII dan masuk PMII, dan di PMII ini berbagai menu ada. Di PMII inilah saya bisa mengenal semua, sadar akan kecintaan. Di PMII itu kan yang paling penting keislaman, keindonesiaan, dan kebangsaan. Nah, disitulah saya semakin sadar bahwa penting untuk berpolitik. Setelah itu saya melanjutkan aktivitas keorganisasian saya setelah dari PMII, menjadi ketua ranting Ansor, ketua sekretaris PAC Ansor, kemudian ketua PC Ansor, dan hari ini jadi ketua Ansor. Nah, dari Ansor inilah yang semakin memperjelas cita-cita dan keraguan-keraguan saya sejak SD. Sejak saya menghafal Undang-Undang Dasar 45, mempermasalahkan isi Undang-Undang Dasar 45 karena saya anggap tidak adil dan tidak menghargai kebinekaan. Mestinya itu kami bersumpah atas nama Tuhan, bukan Allah, saya bilang itu. Nah, akhirnya kesadaran yang sangat tinggi, karena kalau di PMII itu mungkin masih sebatas warming up ya, pemanasan untuk memahami keislaman, keindonesiaan, dan kebangsaan. Tetapi di Ansor ini saya betul-betul ditempa diri untuk tidak sekedar menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, tetapi yang paling penting adalah menjadi orang yang bisa mengabdikan seluruh isi jiwa, raga, hartanya untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kesadaran inilah saya tumbuh. Ya gak penting saya kalau kemudian hanya jadi ketua Ansor, kan gak penting. Nah, gak penting dalam arti gak bisa memberi manfaat lebih. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau bisa merubah dengan tangan kita, mengapa harus pakai tangan orang lain. Makanya berkali-kali saya sampaikan di beberapa kesempatan, kader Ansor di masa depan harus menjadi penentu nasib, bukan peminta nasib. Berangkat dari itu, saya harus mampu mewujudkan itu semua. Tidak mungkin kalau saya tidak jadi apa-apa, tidak punya jabatan politik, kemudian tidak punya jabatan di pemerintahan, bisa mengubah dengan tangan saya sendiri. Alhamdulillah, dengan segala kegigihan, kerjasama dari semua teman-teman, keinginan masyarakat, saya 2019 terpilih menjadi anggota DPRD dari Partai PKB. Partai yang senapas dengan garis kehidupan dan perjuangan saya. Jadi saya terpilih menjadi anggota DPRD dan menjadi kejutan karena saya anggota DPR baru, masih muda, insya Allah paling muda di antara beberapa anggota DPR yang ada, dan saya terpilih langsung diminta untuk menjadi pimpinan DPR oleh Partai PKB. Dan saya semakin punya keinginan kuat, semakin berusaha kuat pentingnya berpolitik dan
pentingnya keputusan politik. Karena saya sadar dengan saya masuk organisasi PMII, Ansor, NU dan sebagainya, ini bukan kekurangan peran, tetapi tidak bisa menambah peran mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara. Saya mencoba melakukan ini dan alhamdulillah tentu banyak kebijakan yang kita buat antara DPRD dengan pemerintah yang tentu hari ini bermanfaat untuk masyarakat. Kalaupun saya hari ini merasa masih belum cukup untuk mengabdikan, mencurahkan seluruh pengabdian dan jiwa raga saya untuk bangsa ini dan untuk masyarakat pada waktu itu. Ya banyak ya yang sudah kita capai. Salah satunya kita memperjuangkan, karena kebetulan saya juga pernah jadi guru sukuan ya. Saya dulu pernah sukuan di SD, di Madrasah Sanawiyah, di Madrasah Diniyah, lengkap lah, di PAUD. Jadi semua pendidikan pernah saya lewati. Bahkan saya pernah jadi dosen, walaupun bukan dosen asli, asisten dosen dulu. Dan berkaitan dengan apa yang menjadi ambisi saya atau apa yang bisa saya lakukan ketika saya di DPRD, saya memperjuangkan nasib guru sukuan. Dulu guru sukuan ini semasa saya gajinya ada yang 100.000, 150, bahkan paling banyak 250.000. Itu sebulan itu yang namanya sukarelawan dari patungan atau sisa-sisa keuangan sekolah atau sekolah di SD itu ataupun SMP. Akhirnya saya memperjuangkan itu tentu dengan DPRD yang lain, tetapi perjuangan yang saya suarakan itu lebih bermakna karena saya sebagai mantan guru sukuan. Jadi lebih mana kalau dulu yang diperjuangkan beberapa anggota DPR itu mungkin mereka tidak merasakan langsung, tetapi saya merasakan langsung karena saya mantan guru sukuan. Dan saya sampaikan di Banggar agar apa yang menjadi cita-cita besar pemerintah Kabupaten Pamekasan dan menjadi yang selaras dengan keinginan saya bagaimana memberikan kesejahteraan kepada guru sukuan. Alhamdulillah sekarang beberapa guru sukuan sudah, yang guru kelas tentu ya, guru kelas sudah dapat insentif tiap bulan. Tentu tidak cukup dan mudah-mudahan ke depan terus kita bisa perjuangkan. Yang kedua, kita terus mendukung apa yang kebijakan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Baik menyetujui apa yang baik yang dilakukan pemerintah seperti beasiswa santri, kemudian semangat melahirkan 10.000 pengusaha baru, kemudian beasiswa untuk adik-adik kita yang mau masuk angkatan polisi, tentara, atau bahkan yang lebih membanggakan ada yang bisa masuk kedokteran, dan itu rata-rata adalah masyarakat menengah ke bawah. Nah, tentu banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Di DPR saya khawatir dianggap mengklaim bahwa itu adalah kesuksesan saya, tetapi tidak mungkin saya bisa mampu menggugurkan keputusan itu tanpa dukungan anggota DPRD yang lain. Tentu karena saya di awal saya mungkin kesulitannya hanya pakai seragam aja. Kalau yang lain biasa. Karena saya dari dulu karena saya orangnya biasa-biasa saja, nggak pernah punya model tertentu, nggak pernah merasa. Kalau seragam sebetulnya biasa, pakai seragam yang agak dinas itu saya biasa karena dulu saya punya kusukan. Tetapi saya orangnya tidak pernah memperhatikan fashion gitu loh, tidak pernah memperhatikan ya. Karena sementara kalau di DPRD harus pakai seragam ini, sudah pakai seragamnya
kalau hari ini kemudian menyelesaikan diri lah, karena sebagai abdi negara, saya kira saya tidak merasa menjadi pejabat, saya merasa menjadi abdi negara. Karena yang paling penting dari kita itu bagaimana tidak merasa menjadi orang yang lebih penting dari orang lain, itu yang paling penting. Dan sampai saat ini kita jadi anggota DPR, saya tidak pernah merasa lebih penting dari orang lain. Sehingga bagi saya berkolaborasi, bekerja sama, butuh kepada orang lain, itu prinsip utama saya. Saya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Makanya di DPR sampai saat ini tidak ada kesulitan apapun saya kira. Itu karena persoalan kostum aja. Saya merasa tidak nyaman dengan dengan pakaian yang harus rapi. Nah itu ya, kalau yang lain saya kira semuanya mudah, dan tentu itu bisa saya lakukan karena di PKB sebelum menjadi anggota DPR saya dilatih khusus. Di PKB itu ada pelatihan kader, pelatihan kepemimpinan kader PKB, namanya PKP-PKB. Kemudian ada pelatihan-pelatihan khusus. Sebelum dilantik dulu ada pelatihan khusus untuk menjadi anggota DPR. Jadi PKB sudah mempersiapkan diri bagi seluruh calon anggota DPRD untuk menjadi anggota DPR dan memperkenalkan bagaimana cara menjadi anggota DPR yang baik dan benar. Barokahnya partai inilah yang bisa mengantarkan, dan tentu saya bisa beradaptasi dengan cepat. Saya sejak akil balik itu, sejak sebelum balik itu PKB. Saya sebetulnya saya biasa berbeda. Ibu saya itu tidak PKB, ibu saya P3. Di masa lalu itu kan nggak ada partai lain selain P3. Nah, kalau P3 itu dulu menjadi pilihan kaum Nahdien, karena kebetulan saya orang NU, itu kan pada periode mulai tahun 56 sampai 98 ya, sebelum NU mendeklarasikan PKB. Dan saya besar di tahun 98 itu tidak ada partai yang lebih menarik bagi saya selain PKB. Karena 98 kebetulan di pesantren saya itu gemar partai PKB, gemar kepada NU 99. Jadi sejak saat itulah saya nggak tahu partai lain selain partai PKB, dan itu selaras dengan perjalanan kehidupan keorganisasian saya, baik di organisasi kemahasiswaan, kemudaan, dan tentu di ormas, di organisasi kemudaan yang saya hari ini sedang menjadi ketua Ansor. Hampir semua adalah kader PKB, dan kalaupun masih ada kader-kader yang lain, dan itu hal yang demokratis bagi organisasi kemudaan yang saya pimpin. Tidak fanatis satu partai apapun maksud. Tapi bagi saya secara pribadi, PKB itu menjadi seluruh perjuangan politik kehidupan saya dalam rangka menunjukkan dan mengkonkretkan perjuangan saya sebagai kader Nahdlatul Ulama. Karena PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, dan garis perjuangan PKB ini apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur itu adalah wajib hukumnya untuk saya perjuangkan. Makanya saya memilih PKB karena tidak ada kata menyerah. Partai yang di dalamnya hanya ada bahasa kebangkitan, itu tidak ada partai lain selain PKB. Makanya saya ingin bangkit dari keterpurukan, dari keterbelakangan, untuk bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk agama, bangsa, dan negara. Makanya saya pilih partai PKB. Kalau politisi nggak mau jadi presiden itu tidak boleh, lebih baik yang berpolitik. Itu. Jadi saya mengutip salah satu pernyataan salah satu politisi. Jadi kalau politisi nggak mau jadi presiden, jangan berpolitik. Kalau bicara target itu jawaban saya. Kalau politisi
gak mau jadi presiden, gak punya cita-cita jadi presiden, jangan berpolitik. Ya, pesannya mungkin untuk generasi muda ya. Kalau untuk masyarakat secara umum, saya merasa sulit, karena seperti yang saya sampaikan, bagi saya sampai hari ini saya tidak merasa menjadi orang yang lebih penting dari orang lain. Tetapi mungkin bagi generasi muda, secara umum, mobil khusus masyarakat, tapi lebih spesial kepada anak-anak muda, saya lagi-lagi ingin mengutip apa yang dikatakan Albert Einstein. Semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah berarti sampai kita sendiri yang memberi arti. Jadi selagi mungkin anak muda galau karena jomblo, galau gak punya pekerjaan, galau karena merasa menjadi orang yang tidak bermanfaat, kalau itu selamanya dibayangkan, diangan-angan, tetapi tidak dikonkretkan, tidak diupayakan untuk menjadi orang berarti, maka selamanya tidak akan pernah berarti. Jadi kata Albert Einstein, semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah berarti sampai kita sendiri yang berarti. Makanya berikan arti terbaik bagi diri kita, diri anak-anak muda, sehingga kita bisa punya nilai manfaat yang lebih baik bagi agama bangsa.